Karena mereka langsung klaim bahwa ini udah final segala macam. Jadi secara metodologi itu ngaco. Jadi itu poinnya. Yang kedua, secara etis nggak ada satupun lembaga yang mau mempertanggungjawabkan bahwa duit itu duit pesanan partai. Kan itu intinya kan. Jadi bukan asal usul lembaga itu. Asal usul lembaga itu dari awal itu adalah hasil kompromi dunia. Dunia pada waktu itu mulai masuk dalam transisi demokrasi ketiga, gelombang ketiga, dipromosikan oleh Huntington, Afghanistan, Indonesia, Filipina, itu semua satu paket. Ini bukan cuma Indonesia yang dapat dana dari asing, itu intinya. Tetapi dana asing itu dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi. Nah sekarang lembaga survei itu justru membatalkan awalnya itu karena mereka nggak mau pertanggungjawabkan dananya dari mana. Sehingga lembaga survei itu bisa suka-sukanya aja. Oke, margin of error dikasih ke sini, 2 bulan lagi dipindahin ke sini. Kan itu intinya kan. Jadi berantakan seperti metodologinya dan etikanya itu juga nggak ada. Kan ini calok semua nih lembaga survei ini. Ya susah tuh berargumentasi untuk dengan calok. Kan dia cuma mau bilang, ya udah kita sudah berhasil, udah diterima publik. Ya bukan diterima publik, mana ada partai yang akan pilih kita kalau nggak bermutu. Justru partai-partai itu memilih Anda supaya mampu untuk disulap angkanya kan. Jangan balik-balik tuh. Ya, lembaga survei itu adalah didikte oleh partai. Partai itu cari uang itu melalui oligarki atau mulai plutokrat, kan itu dasarnya tuh. Jadi ini bukan lembaga publik yang mementingkan etika publik, mementingkan kejujuran opini publik, kagak ada lah. Itu bahkan saya bisa bilang tuh 112% itu tipu-tipu, bukan 100 saja. Ini justru saya cuma memancing di air keruh. Memang saya maksudin memancing di air keruh. Kan ini semua kan lembaga gelap gitu. Saya dulu percaya lembaga survei itu LP3S, oke. Yang kedua dulu ada yang namanya Dana Reksa, itu betul-betul metodologinya bagus betul. Walaupun itu Dana Reksa itu survei pasar, survei konsumen, tetapi dia mampu mempertanggungjawabkan metodologinya tuh. Saya sih dulu rada bagus, kemudian berubah tuh. Bahkan Kompas juga nggak itu lah. Ya saya nggak peduli, tapi saya anggap udahlah itu ada mainan juga di situ tuh. Demikian juga lembaga survei. Jadi pukul rata itu 120% itu tipu menipu tuh. Itu dasarnya tuh. Bahkan ada lembaga yang udah kalah, udah salah tapi masih ngotot bahwa ya itu kan kekeliruan responden apa-apa. Kan beberapa banyak lembaga yang gagal melakukan kesamaan data itu kan. Jadi yang gagal di pemilu kemarin juga banyak. Nah sekarang kita lihat bagaimana lembaga-lembaga ini kalau metodologinya mirip-mirip ya mesti hasilnya mirip-mirip. Ini tiba-tiba 1 minggu kemudian beda. Prabowo beda sama minggu yang lalu, Ganjar beda dengan 3 jam yang lalu. Pasti dalam 3 jam berubah hasilnya kan. Jadi dia surveinya per detik apa. Jadi hal-hal semacam itu, apalagi Anies gitu kan, udah nggak pernah muncul di. Jadi saya mau terangkan itu sebagai hak saya dan hak teman-teman saya dan hak masyarakat sipil dan hak publik untuk mempersoalkan ini lembaga survei ini dikontrol oleh siapa. Tentu saja ada oversight committee, tapi itu kan transaksi di antara mereka aja. Dan mari kita mulai dengan kejujuran bahwa kalian itu digaji oleh siapa, untuk siapa, demi apa. Jujur aja, biasa aja kan. Nanti dengan cara itu kita bisa tahu margin of error itu betul-betul error atau teror kan itu. Halo bro, kenapa kita harus meragukan lembaga-lembaga survei yang merilis tentang peringkat-peringkat calon presiden di Indonesia? Kita lihat dari beberapa calon itu ya, yang paling kita tengok paling populer itu kan ada Bapak Anies Baswedan, kemudian Bapak Ganjar dan Bapak Prabowo. Itu hari ini yang masih terpopuler di Indonesia sebagai calon presiden. Nah, berdasarkan hasil survei selalu menempatkan Bapak Anies Baswedan ini kan di posisi yang ketiga ya. Jadi kita bukan menolak survei, tetapi memang kita memberikan pertanyaan besar kepada lembaga-lembaga survei ini. Kenapa? Karena di beberapa tempat ya ternyata hasil survei itu tidak sesuai dengan hasil pada pemilihan. Ya, begitu juga di DKI dulu Bapak Anies Baswedan selalu. Di survei kali ini kami temukan didukung oleh 22% kalau pemilu legislatif diadakan sekarang, Gerindra 12%, Demokrat 7,1, Golkar 6,7, Nasdem 5, PKS 5, Perindo hampir 5, PKB hampir 5, dan seterusnya. Tapi yang menarik, kami menemukan kali ini cukup banyak yang belum menentukan pilihan, ada 27%-an. Biasanya ini lebih sedikit nih, di bawah 20%, tapi sekarang sudah balik lagi, mungkin karena awal tahun dan baru saja pengumuman partai-partai yang resmi menjadi peserta pemilu, sehingga masyarakat mungkin
melakukan penilaian ulang. Tetapi secara umum yang sudah melakukan penilaian tidak berbeda jauh dengan hasil-hasil yang kita peroleh selama ini. Survei pesanan dikutip dari gpnn.com. Tiap menjelang pemilu selalu ramai soal hasil survei. Hampir saban minggu muncul hasil survei dari berbagai lembaga jajak pendapat dengan hasil beraneka ragam. Dalam hal pemilihan presiden, 3 bakal capres selalu muncul sebagai 3 besar, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Sejak April lalu, urutan teratas selalu ditempati oleh Prabowo Subianto. Sebelum April, Ganjar Pranowo selalu ada di urutan teratas. Namun, setelah PDIP resmi mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal capres, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu yang menempati pole position justru disalip oleh Prabowo. Anies Baswedan sejak awal memang tidak pernah sekalipun muncul pada posisi teratas. Dia selalu konsisten di urutan ketiga, bahkan sekarang elektabilitasnya terus melorot. Debat mengenai akurasi hasil survei ramai beberapa hari terakhir. Banyak yang meragukan hasil survei dan menganggapnya sebagai pesanan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengakui soal adanya survei pesanan. Ada pihak yang memesan survei dan menginginkan hasilnya sesuai dengan kemauan pemesannya. Di Amerika Serikat, tradisi survei sudah marak sejak awal 1930-an, ketika Robert Gallup mendirikan lembaga survei pertama. Sampai sekarang Gallup Poll menjadi lembaga survei terpercaya, terbesar dan tertua di Amerika. Ternyata hasil pemilu sesuai dengan prediksi survei. Sejak itulah survei menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses politik Amerika. Pada Pilpres 1916, majalah literati Digest turut melakukan survei nasional untuk melihat siapa capres yang akan terpilih. Hasil surveinya menunjukkan bahwa Woodrow Wilson lebih unggul dari pesaingnya. Di Indonesia, lembaga survei menjadi bagian dari euforia politik seiring dengan lahirnya reformasi setelah kejatuhan Orde Baru pada 1998. Oleh karena itu, survei capres tidak pernah diadakan selama periode pemerintahan Soekarno maupun Soeharto. Lembaga survei untuk menghimpun jajak pendapat terkait politik lazimnya lahir di negara demokratis dengan rakyat yang memiliki kebebasan sipil dan politik yang substansial. Inilah yang menjadi alasan mengapa survei jajak pendapat tidak pernah diadakan di era sebelum reformasi. Sejak April lalu, urutan teratas selalu ditempati oleh Prabowo Subianto. Sebelum April, Ganjar Pranowo selalu ada di urutan teratas. Namun, setelah PDIP resmi mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal capres, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu yang menempati pole position justru disalip oleh Prabowo. Anies Baswedan sejak awal memang tidak pernah sekalipun muncul pada posisi teratas. Dia selalu konsisten di urutan ketiga.